Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita, sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Atau aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana kita memberikan cara-cara memberi koreksi untuk membangun persaudaraan sejati. Yang perlu kita ketahui pada dasarnya bahwa kesombongan adalah salah satu akar dari dosa atau dosa pokok. Kesombongan menunjukkan pada suatu kelekatan tak teratur pada keunggulan diri sendiri. Orang yang sombong cenderung mencari kepenuhan hidup dalam prestasi dan pencapaian diri sendiri. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa dosa manusia pertama adalah dosa kesombongan. Bisa dilihat dari Roma 5 ayat 19. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kisah ini bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita cara menegur orang yang berbuat salah. Dalam menyampaikan suatu teguran kepada seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan atau dosa, maka wajar jika seseorang yang jatuh dalam dosa membuat benteng, membuat pertahanan diri dan menciptakan pintu kebenaran untuk pembenaran dirinya sendiri. Sikap seseorang itu menjadi sensitif, mudah tersinggung, menjauh dari lingkungannya, bahkan tidak mau berbicara, berkomunikasi lagi. Maka diperlukan penyampaian dengan kata-kata yang benar dalam memberikan nasihat agar dapat membuat orang itu menyadari kesalahannya. Benar di sini berarti bahwa yang menegur benar-benar yakin bahwa kesalahan yang dilakukan berdasarkan fakta yang ada, bukan bersumber pada kata orang lain yang memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan dari fakta yang sebenarnya. Dan menegur seseorang juga harus dengan cara yang tepat. Karena cara yang salah justru akan membuat kebencian, kemarahan, dendam. Hanya cara yang tepat membuat seseorang terbuka hatinya
dan menyadari kesalahannya. Jadi, untuk menegur seseorang dibutuhkan prinsip tepat waktu, tepat situasi, dan tepat kualitas orang yang menegurnya. Menegur seseorang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang penting diingat adalah bahwa jika ada seseorang jatuh ke dalam dosa, maka kita harus meresponnya. Mula-mula dengan kasih, seperti dalam bacaan Injil hari ini, bagaimana Yesus mendampingi, mengingatkan, menegur dengan kasih. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, cara menegur yang benar dan tepat itu adalah dengan cara yang dicontohkan dalam kitab suci, yaitu dengan 4 mata. Hal ini merupakan cara yang baik, efektif dan bijaksana. Karena dengan berbicara 4 mata, seseorang akan terjaga privasinya, terhindar dari rasa malu dari banyak orang, sehingga lebih mudah untuk disadarkan dan mengakui kesalahannya. Namun jika tidak bisa dengan cara ini, kita dapat melakukan dengan cara yang lain, yakni membawa seorang atau 2 orang lagi sebagai saksi agar perkaranya tidak diragukan atau tidak disangsikan. Dan jika belum bisa juga untuk menyadarkan akan kesalahan atau dosanya, maka sampaikan soalnya kepada jemaat. Kita semua adalah jemaat gereja Allah, satu di dalam tubuh Kristus. Maka janganlah sampai terjadi ada seseorang yang tidak mau mendengarkan jemaat Allah, karena ia bisa dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai satu jemaat Allah, jika ada persoalan yang menyangkut kedosaan, maka kita wajib meresponnya. Jangan sampai kita menjauhkan seseorang yang jatuh dalam dosa ke dalam kedosaan yang lebih dalam lagi. Maka seperti janji Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, kita dapat meminta kepada Bapa agar segala perkara dan dosa dapat diampuninya. Kita benci akan dosanya, tapi ingat, kita tetap sayang akan orangnya. Saya ulang lagi, kita benci akan dosanya, tetapi tetap sayang akan orangnya. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita semua dalam satu komunitas, kita akan menjadi indah kalau hari demi hari kita saling mendoakan, saling memberi koreksi persaudaraan apabila ada yang salah dan berdosa. Rasa dendam dan iri hati akan hilang, asalkan orang itu tidak sombong, mau rendah hati untuk menerima koreksi persaudaraan. Banyak sekali orang yang sulit menerima koreksi persaudaraan karena orang itu begitu sombong. Di lain pihak, ada juga orang yang suka memberi koreksi, tetapi dirinya sulit untuk menerima koreksi persaudaraan. Inilah realitas hidup kita, maka Tuhan perlu menjadi andalan hidup kita. Satu jalan yang juga dapat menjadi tawaran penting adalah sakramen tobat. Dengan mengaku dosa, membuat orang menjadi rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu, kiranya Tuhan selalu melembutkan hati kita, sehingga kita mau menyadari diri kita, koreksi diri, dan mau bertobat. Dengan demikian, kita bisa saling membangun di dalam iman kepada Tuhan. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, jadikanlah kami tulus hati dalam menegur kesalahan dan dosa orang lain, dan jauhkanlah sikap menghakimi dalam diri kami atas suatu perkara. Ini semua kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.